Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bapak Ibu. Boleh saya bawakan sebuah pantun? Boleh saya bawakan sebuah pantun? Pagi-pagi mancing ikan sakapa, sambil makan rujak timun, sambil makan rujak timun campur nanas. Kalau Bapak Ibu menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya banyak hutangnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Suaranya ada. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para remaja-remaji, santri-santriah, para anak-anak kami yang mudah-mudahan di malam hari yang berbahagia ini seluruhnya kita mendapatkan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di malam hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita kembali, Allah kumpulkan kita kembali dalam majelis yang sangat agung, majelis yang sangat mulia. Di majelis kita ini Bapak Ibu ada beberapa kemuliaan. Yang pertama, di majelis kita ini disebut-sebut selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita selawat, kita ngaji sebentar, ngaji ilmu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar daripada rumahnya niat untuk menuntut ilmu. Jadi selain mau hadir sholawat, dengar sholawat, niat juga untuk belajar, niat ngaji, niat untuk menuntut ilmu. Fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang tersebut dari semenjak berangkat tadi sampai nanti balik ke rumah mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Mudah-mudahan saya dan kita semua di malam hari ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal. Kemudian orang-orang tua kami, kemuliaan majelis kita kumpul untuk silaturahim, bertatap muka, saling bersalaman, berkumpul karena Allah, bertemu karena Allah. Dalam hadis orang-orang tua kami, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sab'atun
ada 7 golongan yuzilluhumullahu fi zillihi, yang 7 golongan ini akan dapat naungan Allah, dapat perlindungan Allah. Di saat itu tidak ada naungan dan perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di saat manusia huru-hara, bingung, 7 golongan ini dapat naungan Allah, dapat perlindungan Allah. Salah satunya Bapak Ibu, rajulani, 2 orang sesama muslim yang berjumpa berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita Bapak Ibu di sini kumpul bukan untuk urusan organisasi, tidak. Kita bukan untuk urusan politik, tidak ada. Kita bukan urusan partai, tidak ada. Kita datang berjumpa berpisah karena Allah Subhanahu, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dapat naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang tua kami dimuliakan Allah. Dalam beramal ini Bapak Ibu, jangan lihat orang. Kalau orang buat, kita buat. Orang nggak buat, kita nggak buat. Jangan begitu. Dalam beramal jangan lihat orang lain. Kenapa? Amal itu untuk kita. Kebaikan itu kembali kepada diri kita masing-masing. In ahsantum li anfusikum, dalam Quran. Kalau kalian berbuat baik, beramal soleh, kebaikan itu kembali kepada dirimu masing-masing. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kita berbuat buruk, berbuat kejahatan, keburukan juga kembali kepada diri kita masing-masing. Wah, mati dewi-dewi, gak ada yang mau ngawani, walaupun suaminya sendiri. Dulu waktu pacaran dulu bapak dulu kaulah bulan, kaulah bintang, gara-gara kau abang banyak bintang. Dulu kita dikasih hidup semati. Iya, waktu mati mau ngawani, gak ada yang mau. Mati sendiri, dikubur sendiri. Maka beramal jangan lihat orang lain. Saya beramal untuk saya, tabungan saya di akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal kita di malam hari ini diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke hari junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita berselawat kepada beliau, rindu dengan beliau. Memang orang yang rindu begitu Bapak Ibu, suka menyebutnya, senang menghadiri majelisnya. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pernah saya sampaikan sekilas. Nah, di malam hari kita mau ngaji sebentar dulu. Anak-anak tolong diam. Kami orang-orang tua mau belajar, mau ngaji begitu. Ya, kalau ngantuk boleh tidur. Sedia tertib insyaallah. Ya. Nah, orang-orang tua kami dimuliakan Allah. Dalam syariat Islam, kalau kita safar, perjalanan jauh, itu ada rukhsah, ada keringanan. Apa rukhsahnya? Apa keringanannya? Salah satunya orang yang sedang safar perjalanan jauh, tempat saudara ke Medan, ke Pekanbaru,
itu kita boleh sholat jamak dan qashar. Sholat apa namanya ya? Sholat jamak dan qashar. Padahal orang-orang tua kami ini dari dulu di semua kitab fikih itu sudah disebutkan jamak qashar, jamak qashar, jamak qashar, jamak qashar. Tapi mohon maaf, kadang-kadang banyak yang nggak ngerti, banyak yang nggak tahu. Kalau sudah perjalanan jauh ya lewat, ya nggak sembahyang, nggak sholat, alasannya susah Pak, repot lah, payah berhentinya lah, padahal ada keringanan. Namanya sholat jamak dan qashar. Tolong diperhatikan Bapak Ibu. Nah, direkam, dan suatu saat mana tahu kita berangkat jauh, kita sudah tahu ilmunya. Ini namanya jamak dan qashar. Nah, orang-orang tua kami yang muliakan Allah, sholat ini Bapak Ibu berbeda dengan perintah-perintah Allah yang lain. Malam saya sampaikan waktu isi perwilitan di ibu-ibu Selomaraja di rumahnya Ibu Kades. Kalau ibadah yang lain itu ada dispensasi, ada keringanan, ada rukhsah. Contoh kalau ibadah puasa Ramadan. Ini sudah bulan Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, sebentar lagi masuk Ramadan. Nah, kalau perintah puasa itu ada rukhsah, ada keringanan. Artinya ketika orang tidak sanggup puasa, tidak mampu puasa karena sakit karena uzur atau mohon maaf bagi ibu-ibu yang haid atau nifas, di saat itu boleh tidak puasa Ramadan. Bahkan wanita hamil dan menyusui, wanita hamil dan menyusui itu boleh tidak puasa Ramadan, tidak berdosa. Bapak-bapak kalau istrinya hamil atau anaknya sedang hamil, jangan dipaksa. Tanya dulu sanggup enggak. Karena kalau dia enggak puasa enggak berdosa. Ada keringan bagi wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak puasa Ramadan. Jadi kalau enggak puasa wanita hamil sama menyusui, gimana Pak Ustaz? Ini perlu diperhatikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau wanita hamil dan menyusui berbuka puasanya karena takut keselamatan dirinya, dia takut tuh keselamatan dirinya, khawatir sama kesehatannya. Kok gak puasa? Kok gak puasa nih? Oh, aku memang nek tak periksa wingi, saya periksakan, kata dokter, kata bidan, ini janinku sehat, anak dalam perut ini sehat, dan anakku yang masih kecil ini sehat. Loh, kenapa gak puasa? Akunya yang gak sanggup. Nek puasa aku gak sanggup, aku berbahaya untuk keselamatan diriku. Berarti berbuka puasa untuk takut karena keselamatan dirinya. Jadi perhatikan, berbuka puasa karena takut untuk keselamatan dirinya, walaupun kadang-kadang campur takut juga untuk anaknya, bisa untuk dirinya sendiri atau takut untuk dirinya dan keselamatan janin atau bayinya. Nah, yang dua model ini, dia takut untuk dirinya sendiri atau dia takut untuk dirinya dan anaknya. Dia hanya wajib qadha saja, nggak wajib bayar fidyah. Maka kalau puasa fidyah berapa? Fidyahnya berapa? Tunggu dulu.
Waktu buka puasa sebabnya apa? Itu perlu dipertanyakan, dipertegas. Waktu Ramadan nggak puasa sebabnya kenapa? Ya, aku nggak sanggup. Terus anakku juga nggak sanggup. Oh, kalau nggak sanggup berarti cuma wajib qada saja, tidak wajib bayar fidyah. Nah, kalau yang kedua nih, dia berbuka puasanya, dirinya dia nggak takut, cuma dia takut keselamatan janin atau bayinya. Akunya sanggup, cuma janinku, bayi dalam kandunganku kata dokter lemah. Kalau aku puasa bahaya. Dianya sanggup. Dia takut keselamatan anak atau janinnya. Ini anakku fisiknya lemah. Kalau aku puasa ini bahaya anak. Takutnya untuk anaknya. Nah, kalau takutnya untuk anaknya Bapak Ibu, dia punya dua kewajiban. Apa itu? Wajib qada tambah fidyah. Dua-dua. Mohon maaf, tidak ada dalam mazhab Imam Syafi'i kalau ibu-ibu hamil dan menyusui cuma fidyah saja. Enggak ada. Yang ada qada saja atau qada tambah fidyah. Itu diingat-ingat Bu, itu hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada waktu lapang qada dicatat Bu. Diingat orang dari semenjak balik dulu masih balik dulu, pernah nggak tinggal puasa Ramadan? Wah, ingat dulu, dicatat hitungan kasarnya berapa? Bapak dulu Pak, dari semenjak balik dulu pernah nggak Pak? Wah, ingat dicatat. Itu kalau kita dulu nggak puasa, kita sudah balik, wajib diqada. Catat aja dulu berapa hari. Buat di buku, di buku Bu, dibuat catatannya berapa hari. 100 hari hutang puasa Ramadan. Ini gak ada kerjaan, daripada gak ada kerjaan puasalah Senin Kamis. Boleh niat qada, niat qada aja Bu. Kalau kita nggak kerjaan Senin Kamis niatnya qada, insya Allah qadanya lunas, Senin Kamisnya dapat pahala. Senin kita niat qada, coret 1. Nanti Kamis puasa, coret lagi. Nanti puasa lagi, coret lagi. Puasa lagi, coret. Ini hutang kita kepada Allah. Hutang kepada manusia wajib dibayar. Apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dibayar. Orang tuh dibuat buku, simpen di lemari. Pesan sama anak-anak kita. Engkau nek mama meninggal, iku eneng buku nang lemari. Bu delok ya. Iku wasiat mama buku. Wah, anaknya udah seneng ini. Ini ada harta peninggalan, harta karun ini. Begitu mamanya meninggal langsung ditengok di lemarinya. Rupanya bukan harta karun, catatan hutang puasa Ramadan. Loh. Kalau anaknya gimana? Apa fungsinya dicatat? Mana tahu. Umur nggak ada yang tahu orang. Iya. Kematian tidak mencari orang yang tua. Kematian tidak mencari orang yang sakit. Tetapi kematian mencari orang yang sudah tiba ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya tidak bisa dimundurkan dan dimajukan barang sedetik pun. Sehat wal afiat, syukur. Lagi olahraga Bu, olahraga, jantungnya berdebar, meninggal. Banyak kejadian begitu. Masih sehat wal afiat, pagi hari masih tertawa dan bercanda bersama keluarganya. Sore hari keluarganya menangis karena telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur gak ada yang tahu. Mana tahu.
hutang puasa belum selesai, kita sudah dipanggil Allah, catatan ada. Nah, itulah pentingnya punya anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, senengnya, bahagianya orang tuanya itu ya Allah. Begitu nengok catatan hutang puasa orang tuanya, man mata, hadisnya sahih, man mata, siapa yang meninggal dunia masih punya hutang puasa Ramadan, orangnya meninggal, hutang puasanya masih ada. Boleh dua, Bu. Boleh yang pertama, ahli keluarganya mengqadha puasa orang tuanya. Boleh. Ibu-ibu udah nggak ada hutang puasa, tapi selesaikan dulu hutang ibu-ibu. Bapak-bapak udah selesai. Ya Allah, dulu mamaku kayaknya nggak puasa Ramadan. Ya Allah. Ya Allah, aku niat hari ini ya Allah, aku puasa, mengqadha puasa mamaku. Boleh. Mengqadha puasa ayahku boleh, sah, hadisnya sahih. Atau dibayarkan fidyahnya 1 hari 1 mud. 1 mud itu Bapak Ibu, di rumah saya ada ukurannya 1 mud, itu kurang lebih 6 ons beras. Berapa tadi? 6 ons beras. Tinggal ngalikan aja 6 ons. Hutang puasa orang tua kita berapa tadi? 100 hari. 100 kali 6 on sama dengan 600 on sama dengan 60 kilo. Loh, kok tamat matematika kayak gini, nampak kalau cabut les ini. 600 on sama dengan 60 kilo. Kita punya uang Bu rezeki, kita belikan beras 60 kilo. Nah, kalau fidyah beda sama zakat. Ini orang kami, ibu-ibu yang bayar fidyah beda sama zakat. Kalau zakat asnafnya 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 asnafnya. Itu kalau zakat. Kalau fidyah cuma 2. Fakir dan miskin. Datangi fakir miskin, Bu. Pak, Bu, ini fidyah puasa mama saya. Ini fidyah puasa ayah saya. Lunas hutang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat orang-orang. Hutang tuh dari dulu, diingat dulu. Lagi ngomong mikir-mikir, waduh. Kira-kira waktu balik dulu mau berapa? Ibu sekarang berapa? Jadi setiap tahun tuh kan ada 1 bulan puasa Ramadan. Mohon maaf, biasanya haidnya kan 7 atau 6 hari dikalikan. 7 hari. Kalau sekali 10 tahun, 7 kali 10 sudah 70. Kira-kira berapa? Diingat aja, hitungan kasar. Mumpung masih hidup, jadi anak-anak kita nanti bayar kodohnya mudah dari dunia. Nah, orang-orang tua kami dengan Allah. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita sapar itu susah. Iya, banyak kesusahan. Kadang-kadang nggak jumpa masjid. Iya. Kadang-kadang capek, letih. Iya. Makanya ada keringanan untuk sholat jamaah dan kosong. Nah, perhatikan orang kami. Wa yajuzu, ini saya bacakan ibarah kita fikihnya. Wa yajuzu lil musafiri qasrus sholatir rubaiyati bi khamsi syara'it. Kita baru boleh sholat jamak qasar kalau ada 5 persyaratan. Ada berapa tadi persyaratannya? Ada 5 persyaratannya baru boleh sholat jamak dan qasar. Apa yang pertama? Ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiatin. Perjalanan kita bukan untuk maksiat. Kita perjalanan mau silaturahim, atau kita mau berdagang, atau perjalanan yang sunnah, yang mubah. Pokoknya tidak boleh perjalanan yang tujuannya untuk maksiat. Kalau tujuannya maksiat, tidak boleh sholat jamak dan qasar. Yang pertama ini.
Yang kedua, wa antakuna masafatuhu sittata asyara farsakhan. Jaraknya itu jarak tempuhnya, perjalanan yang boleh kita jamak qashar itu 16 farsakh. Berapa? 16 farsakh. Nah dulu ada di Medan Bapak Ibu, ulama terkenal, ulama kondang, namanya Tuan Guru Arsyad Tholib Lubis. Tuan Guru Arsyad Tholib Lubis, ulama kondang di Medan. Rata-rata ulama Medan sekarang ini itu murid-murid daripada Tuan Guru Arsyad Tholib Lubis. Beliau ngarang kitab namanya Ilmu Fikih. Dalam kitab beliau 16 farsakh itu 90 km. Berapa? 90 kilometer. Jadi jarak tempuhnya minimal 90 kilo. Janganlah pula si Duda di jamaah. Loh, ini sembahyang apa gue? Oh, ibu gak pernah ngaji. Aku kamu gue nih pesantren. Aku kurang krungu nek kita lungo oleh jamak qashar. Iya, safarnya itu minimal 90 kilometer. Kalau kurang dari itu nggak boleh. Kok kisaran jamak qashar? Loh, Sungai balik jamak qashar belum boleh. Ke 50 aja belum boleh. 50 masih 50 kilometer. Di sini ke 50 belum boleh. Tapi kalau ke Siantar sudah boleh jamak dan qashar ke Medan, ke Pekanbaru itu sudah boleh jamak qashar karena minimal jaraknya tadi berapa? 90 km. Dua Bu. Yang ketiga, wa ayyakuna muaddiyan li sholati rubaiyah. Kalau kita qashar dulu. Tadi kan jamak qashar. Jamak arti jamak itu digabung. Apa arti jamak? Digabung. Qashar itu diringkas. Jadi ada dua caranya. Jamak, qashar. Jamak itu digabung. Kalau qashar itu diringkas. Nah, yang boleh digabung itu, yang boleh dijamak hanya zuhur sama asar, maghrib sama isya. Ingat itu Bu, Pak. Zuhur sama asar, maghrib sama isya. Sekarang melakukannya di waktu sholat yang keberapa? Kalau melakukan penggabungan tadi di waktu sholat yang pertama, contoh zuhur dengan asar kita laksanakan di waktu zuhur. Maghrib dengan isya kita laksanakan di waktu maghrib. Namanya jamak takdim. Apa namanya? Jamak takdim. Kalau takdim itu duluan. Tapi kalau melakukan penggabungan tadi di waktu sholat yang kedua, contoh zuhur dengan asar kita laksanakan di waktu asar. Maghrib dengan isya kita lakukan di waktu isya. Namanya jamak takhir. Apa namanya? Jamak takhir. Nah, orang-orang tua kami nggak boleh isya sama subuh nggak bisa digabung. Jangan pula isya sama subuh digabung. Siap sholat isya, ngadep naik loh. Wis bar sembahyang isya ngapain? Tapi jamak. Kita musafir kan, ibu-ibu kan ada yang mau ke baru, ada yang tahun baru nanti, bapak-bapak yang mau pak daftar pak, bapak-bapak yang mau ke baru nanti tahun baru insyaallah wisata religi, ziarah makam sahabat Nabi Muhammad sallallahu. Ibu mau ke sana, isya kandet bar sembahyang isya ngadep nih loh. Ngapain? Enggak pernah ngaji weh. Pengajian dijelaskan oleh jamak. Iya, yang boleh jamak zuhur sama asar, maghrib sama. Jangan pula isya sama subuh dijamak, nggak boleh. Ada yang lebih ngeri lagi Bu. Apa itu? Dijamak subuh sama duha. Subuh sama duhanya digabung. Kamu bisa sampaikan, Pak Ustaz. Semenjak anak saya ngaji sama Pak Ustaz, banyak perubahannya Pak Ustaz. Alhamdulillah Bu. Apa perubahannya? Sekarang Pak Ustaz, anak saya rajin kali sholat duha. Ya Allah. Jam berapa? Jam
jam 8, kadang-kadang jam 9. Cuma Pak Ustadz yang saya heran, kok dia sholat duha pakai kunut? Loh, duha pakai kunut. Setahu saya nggak ada lah khilaf di antara ulama. Nggak ada ulama yang mengatakan duha pakai kunut. Rupanya bukan duha, sholat subuhnya kesiangan. Ya Allah, ya Rabbi, di jamak digabung subuh sama duha. Enggak, ini di sana Bu, di sana. Di luar sana. Oh, di sini enggak jauh beda maksudnya. Jadi orang-orang programin Allah. Nah, ini perlu diperhatikan. Itu kalau jamak ya. Kemudian kosor. Nah, saya kasih tahu cara-cara sholatnya. Kosor itu diringkas. Yang boleh dikosor, yang boleh diringkas itu sholat yang model 4 rakaat. Berarti yang boleh dikosor hanya zuhur, asar sama isya. Kalau subuh nggak boleh, dan pula sholat subuh 2 rakaat jadi 1 rakaat. Siap 1 rakaat salam orang. Tapi kok sembahyang subuh 1 rakaat? Loh, nggak pernah ngaji weh. Kalau perjalanan jauh boleh dikosor, zuhur 4 jadi 2, jadi subuh 2 jadi 1. Kalau maghrib gimana? Kalau 3 rakaat 1,5 gitu. Waduh, nggak boleh. Yang boleh dikosor hanya sholat yang model 4 rakaat. Nanti saya kasih tahu Bu, Pak, cara-caranya Pak. Kadang-kadang sedang sendiri, kok mudah dikasih kemudahan Allah, kok nggak kita manfaatkan sayang yang kebanyakan ya Bu, di luar sana ini. Kalau sudah musafir nggak sembahyang, ya Allah, sempat tabrakan kita di situ, sempat mati kita. Mati dalam keadaan melakukan dosa besar di hadapan Allah. Bagaimanalah mati kita? Padahal orang di hari kiamat dibangkitkan menurut keadaan matinya. Nah, ini yang ketiga ya, yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, wa ayyan liyal qasra ma'al ihram. Kita niat qasar itu ketika beriringan dengan takbiratul ihram. Jadi itu niat. Biasanya kan kalau salat biasa usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatil adaan. Kalau kita makmuman, kalau imaman. Kalau sendiri billahi ta'ala. Itu bukan niat ya. Itu lafaz niat itu bukan niat. Niat itu di hati. Kapan? Beriringan dengan takbiratul Allah. Di hati sengaja aku sholat fardu asar atau fardu zuhur 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita jamak qasar, kalau jamak qasar nih, jamak qasar sengaja usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran. Jam takdimi. Nah gitu. Kalau di bahasa Indonesia gini. Ya Allah, sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat. Niatnya dikosor. Jangan nggak ada kosornya karena sholat zuhur itu 4 rakaat. Kenapa jadi 2? Karena di kosor. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat kosor. Jamak takdim kalau di waktu zuhur. Kalau di waktu asar nanti laksanakannya jamak takhir. Ini contoh jamak takdim ya. Sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat kosor jamak takdim sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat Allahu Akbar, dah 2 rakaat salam. Siapa itu? Bangkit lagi berdiri. Sengaja aku sholat fardu asar kosor jamak takdim. Sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat kosor jamak takdim sebagai makmum karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 rakaat salam udah boleh. Nanti di waktu asar kita nggak usah berhenti, nggak apa-apa. Jalan terus, nggak berdosa, enggak. Di waktu asar kita jalan aja. Karena tadi sudah sholat namanya sholat jamak kosor takdim tadi. Itulah namanya keringanan rukhsah bagi orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh. Ini diperhatikan orang-orang kami. Terakhir. Kalau kita Pak, kalau kita mau kosor, nggak boleh kita bermakmum kepada orang tempatan. Nggak boleh. Kenapa? Karena orang tempatan sholat zuhurnya 4 rakaat. Kita berapa tadi? Nggak bisa. Kalau kita mau jamaah aja boleh.
Nanti kita ikut dulu 4 rakaat niat jamak, tapi nggak jangan dikosor niatnya. Nanti begitu salam, nanti baru kita bangkit, asarnya dijamak dan dikosor. Tapi biar mudah, kalau kita rame-rame, tunggu dulu. Orang kampung selesai, sholat, lalu kita sholat. Karena kita sholatnya 2 rakaat, orang tempatan sholatnya 4 rakaat, kita 2, nggak boleh bermakmum kepada yang 4. Jadi perhatikan ini syarat-syarat boleh berjamak dan mengkosor. Nah sekarang praktek, Bu. Contoh. Kita mau ke Medan mau ke Medan, tujuannya ke Medan. Kita baru dihitung musafir ketika kita keluar dari kampung kita. Kalau kita masih di kampung, di rumah, kita belum dihitung musafir. Mohon maaf, mau berangkat ke Medan, sholat jamaknya di rumah. Ngomai lah sebaik jamak di sini. Nggak boleh. Loh, tapi kita sampai musafir, Ustaz, kan nanti kan belum mulai. Boleh menjamak kosor kalau sudah mulai berangkat dari kampung. Karena kita baru dihitung musafir ketika kita keluar dari kampung kita berangkat, dapat zuhur di Kisaran, kita sholat Kisaran boleh, karena tujuannya kemana tadi? Ke Medan. Tapi kalau memang tujuan ke Kisaran nggak bisa, karena di awal tadi harus minimal jarak tempuhnya 90 km. Atau Bu, kita mau balik nih, sampai Kisaran maghrib, tanggunglah, dilanjutkan aja. Nanti Isa sampai rumahnya ini. Nanti aku jamak aja di rumah. Nggak boleh, jamaknya di rumah. Aku jamak akhir aja lah. Kayaknya payah nih berhenti biar sampai rumah nanti Isa. Aku jamak akhir. Nggak boleh melaksanakan jamak atau kosor. Tidak boleh di rumah. Tidak boleh di kampung sendiri. Kenapa? Jamak dan kosor ini keringanan untuk orang yang musafir. Ketika kita di rumah tidak disebut sebagai musafir lagi. Jadi kalau kita pulang di luar sana masih boleh, di Kisaran kita berhenti sholat jamak boleh. Yang penting belum sampai ke rumah kita masing-masing. Nah contoh yuk. Kita mau berangkat Pak ke Medan. Jumpa zuhur. Dah, berhenti. Duduk. Kalau kita sendiri mau gabung orang kampung boleh. Cuma kalau kita gabung jangan dikosor, cuma di jamak saja. Sengaja aku sholat zuhur jamak. Takdirnya jamak saja, nggak boleh kosor. Karena kalau kosor kita nggak boleh bermakmum kepada orang tempatan. Karena kita 2, orang tempatannya 4. Tapi kalau kita rame-rame ya udah kita tunggu dulu orang kampung selesai, nah kita baru rame-rame sholat berjemaah. Dah. Gimana? Pertama sholat zuhur dulu. Usolli. Yang enak bahasa Indonesianya. Sengaja aku sholat fardu zuhur 2 rakaat kosor jamak takdim. Beli ibu sendiri langsung lillahi ta'ala. Waktu pas niat Allah diiringi di hati. Allahu Akbar. Udah 2 rakaat langsung duduk tasyahud akhir. Langsung sah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangkit lagi berdiri. Kalau berjemaah sunnah qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dah. Baru sengaja aku sholat fardu asar 2 rakaat jamak takdim. Kalau makmuman kalau sendiri lillahi ta'ala. Udah sholat 2 rakaat salam selesai. Nanti waktu asar kita nggak berhenti, nggak apa-apa. Kita nggak sholat nggak berdosa. Kenapa? Kita sudah sholat jamak dan kosor. Maka diharapkan orang-orang tua kami, diharapkan berusaha kita niat dalam hati. Kalau kita niat betul-betul, kalau ada kemauan pasti ada 1000 jalan. Kalau ada kemauan pasti ada 1000 jalan. Tapi kalau nggak ada kemauan ada 1000 alasan. Kalau kita mau memang niat jaga perintah Allah pasti dibantu. Pak. Ya Allah, aku bisa ya Allah. Gimana sob? Pasti dibantu Allah.
Kalau kita niat memang mau jaga perintah Allah, pasti dibantu Allah. Ya Allah, aku mau niat jaga sholat ya Allah. Bantu ya Allah. Pasti dibantu Allah. Dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Niatlah kita berusaha tidak meninggalkan perintah sholat sampai kita menghadap Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah sholat. Amin. Kemudian diberikan karunia keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan anak-anak cucu-cucu yang sholihin sholihat yang bisa mendoakan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari demikian, mohon maaf kalau ada kegelapan dan kekurangan. Yang benar datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, kegelapan datang dari kebodohan kami pribadi. Kami mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada bapak-bapak yang ibu, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doa dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجار. والله قد أثنى عليه فما يزاوي القول من أو يكون ثلالا. لكن أحبا في السرائر قد دعا لمريض صفة ربنا وحدانا. وإذ ابتززنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه وزين الوجود به الإله وحبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهب لمن ولى ومن والانا والمسلمين ومن أجاب نداءنا وأدى بالحقوق وطلب أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعناها. نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاجس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا واغسلهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وهبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما هرب عليه الصبا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن حسب رسول الله أجمعين. Anak-anak yang besar-besar yang tidak hadir dibantu Umi sama nenek untuk bagikan konsumsi. Dan pulang dulu Bapak Ibu ada sedekah dari saudara-saudara kita.